Selamat siang semuanya. Baik, untuk kali ini saya akan memaparkan materi implementasi media pembelajaran berbasis TIK dalam kurikulum Merdeka. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Rahmah dan rekan saya Dita. di sini kami membawa submateri yaitu silakan. Yang pertama ada pengertian media pembelajaran dan TIK. Yang kedua, jenis-jenis media pembelajaran TIK. Yang ketiga, tujuan dan fungsi media pembelajaran TIK dalam kurikulum Merdeka, dan yang keempat ada kesimpulan. Baik, yang pertama ada pengertian media pembelajaran dan TIK. Menurut Scrum tahun 1977, media pembelajaran adalah teknologi pembawa pesan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. TIK menurut Kemendikbud adalah teknologi informasi dan komunikasi yang membuat semua teknologi yang akan berhubungan dengan penanganan sebuah informasi. Materi pembelajaran TIK memberikan informasi pendidikan dengan menggunakan alat untuk menyajikan informasi, dan informasi tersebut dapat sampai kepada siswa, menurut Sugiono tahun 2011. Next. TIK sebagai sarana pembelajaran harus menjadikan proses penyampaian materi dapat dipahami oleh peserta didik. Penggunaan teknologi pendidikan membantu memperjelas pesan sehingga tidak terlalu verbal, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan makna, menggunakan sarana pendidikan yang disesuaikan dan bervariasi untuk mengatasi kepasifan peserta didik. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis media pembelajaran berbasis TIK. Nah, untuk jenis-jenis media pembelajaran ini dapat disesuaikan dengan sifat tugas, tujuan pembelajaran, dan jenjang pendidikan yang sudah ditempuh oleh siswa. Nah, ada berbagai media pembelajaran berbasis teknologi yang bisa kita pilih, yaitu yang pertama adalah multimedia interaktif, yang dimana adalah media pembelajaran yang mengkombinasikan berbagai media seperti teks, gambar, suara, animasi, video, dan lainnya untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini dapat memberikan siswa pengalaman belajar yang lebih menarik dan interaktif. Tak hanya itu saja, multimedia interaktif juga dapat mempersingkat waktu mengajar guru, uh, yang selanjutnya meningkatkan kualitas belajar siswa dan memungkinkan untuk melakukan pembelajaran di mana saja dan kapan saja. Nah, adapun contoh penggunaan jenis media pembelajaran berbasis teknologi ini. Yang pertama yaitu Microsoft PowerPoint, Canva, Powton, dan Google Classroom, dan media pembelajaran lain-lainnya. Nah, untuk yang kedua yaitu digital video dan animasi. Nah, media pembelajaran seperti ini dinilai lebih efektif dan menarik bagi siswa dibandingkan dengan menggunakan buku teks saja. Sebab, dengan adanya pembelajaran berbasis video seperti ini dapat memudahkan siswa untuk memahami penjelasan guru karena ada gambar yang disampaikan. Lalu, media pembelajaran ini juga lebih menarik karena adanya gambar dan simbol yang ditampilkan, dan memungkinkan penyerapan informasi yang lebih cepat dan memudahkan siswa mengingat materi yang dipelajari. Nah, di sini ada berbagai jenis media pembelajaran berbasis video yang dapat kita kembangkan. Yang pertama yaitu mikrovideo, yang dimana mikrovideo ini adalah video instruksional pendek berfokus pada penjelasan satu topik. Dan yang kedua yaitu tutorial, yang dimana menjelaskan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan suatu tugas. Yang ketiga, screencast, yaitu berbentuk rekaman video digital yang merekam aktivitas di layar komputer seseorang. Nah, yang keempat yaitu animasi, di mana animasi ini adalah uh, animasi digital yang dikemas dalam bentuk video sehingga membuat pembelajaran lebih menarik. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada podcast.
Play on Demand and Broadcast adalah sebuah media digital yang tersedia dalam bentuk rekaman audio yang dapat didengar oleh banyak orang secara terbuka. Oke, sering dimanfaatkan karena dapat memberikan berbagai manfaat untuk siswa maupun guru dalam belajar. Guru tidak perlu menjelaskan materi pembelajaran secara berulang kepada siswa, cukup berikan link podcast yang sudah dibuat sebelumnya. Dan kepada siswa sehingga dapat memberikan kembali penjelasan guru dalam suatu materi yang dapat dipahami. Nah, jenis media ini juga sangat fleksibel karena dapat diakses di mana saja tanpa batas waktu. Media pembelajaran podcast juga sangat cocok diterapkan pada siswa yang memiliki gaya belajar auditori. Selanjutnya, untuk selanjutnya ada augmented reality. Ini adalah sebuah teknologi yang merupakan gabungan dari benda maya atau 3 dimensi dengan lingkungan nyata. Nah, media pembelajaran ini memungkinkan untuk guru untuk memvisualisasikan konsep yang abstrak secara real time. Namun, untuk menggunakan media pembelajaran IR ini, Bapak dan Ibu guru harus membutuhkan bantuan alat khusus seperti webcam kamera, atau kacamata khusus IR. Nah, untuk yang selanjutnya adalah itu yang kelima, virtual reality. Ini adalah sebuah teknologi yang memungkinkan seseorang untuk merasa seolah-olah melihat secara langsung, bahkan terlibat langsung secara fisik dalam suatu aktivitas dengan bantuan komputer dan sejumlah peralatan tertentu. Nah, untuk media pembelajaran TIK yang ke augmented reality dan virtual reality ini jarang digunakan kepada siswa secara keseluruhan karena di mana jarang digunakan dan harganya juga lumayan. Jadi hanya beberapa jurusan atau beberapa sekolah saja yang menggunakan dua media pembelajaran ini. Baik, untuk topik selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan media pembelajaran berbasis TIK dalam kurikulum Merdeka. Nah, fungsi menurut Kem dan Dayton dalam Arsyad ada 3 jenis media teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama yaitu memotivasi minat atau tindakan untuk memenuhi fungsi motivasi. Nah, media pembelajaran dapat direalisasikan dengan teknik drama atau hiburan. Hal yang diharapkan adalah melahirkan minat dan merangsang para siswa atau pendengar untuk bertindak. Untuk fungsi yang kedua yaitu menyajikan informasi untuk tujuan informasi. Nah, media pembelajaran dapat digunakan dalam rangka menyajikan informasi di hadapan sekelompok siswa. Isi dan bentuk penyajian bersifat amat umum, berfungsi sebagai pengantar, ringkasan, atau pengetahuan latar belakang. Untuk yang ketiga yaitu memberikan instruksi untuk tujuan instruksi. Nah, di mana informasi yang terdapat dalam media itu harus melibatkan siswa baik dalam benak atau mental maupun dalam bentuk aktivitas yang nyata, sehingga pembelajaran dapat terjadi. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan tujuan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran menurut Munir. Yang pertama ada menyadarkan peserta didik akan potensi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berubah, sehingga peserta didik dapat termotivasi untuk mengevaluasi dan mempelajari teknologi informasi dan komunikasi sebagai dasar untuk belajar sepanjang hayat. Yang kedua ada memotivasi kemampuan peserta didik untuk bisa beradaptasi dan mengantisipasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga peserta didik bisa melaksanakan dan menjadi aktivitas kehidupan sehari-hari secara mandiri dan lebih percaya diri. Yang ketiga, ada mengembangkan kompetensi peserta didik dalam menggunakan teknologi, informasi, dan komunikasi. Tujuannya untuk mendukung kegiatan belajar, bekerja, dan berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari seorang siswa. Next.
Kemudian yang keempat adalah mengembangkan kemampuan belajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga proses pembelajaran lebih optimal, menarik, dan mendorong siswa untuk mengorganisasi informasi. Dan yang kelima ada mengembangkan kemampuan belajar mandiri, berinisiatif, inovatif, kreatif, dan bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bertujuan untuk pembelajaran, bekerja, dan pemecahan masalah sehari. Next. Baik, jadi kesimpulan dari implementasi implementasi media pembelajaran berbasis TIK di dalam kurikulum Merdeka ini, yaitu semakin berkembangnya zaman, maka teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks Indonesia disebut dalam waktu yang sangat singkat telah menjadi konstruksi penting dalam proses pembelajaran pada peserta didik. Jadi, kita sebagai pendidik harus melakukan inovasi-inovasi media pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami oleh peserta didik. Baik, sekian pemaparan materi dari kami. Kami ucapkan terima kasih.